Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Bawah Online. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi video jenis referensi sel pada Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan belajar dan berbagi tentang jenis-jenis referensi sel pada Microsoft Excel 2016. Sudah tahukah Anda ada berapa jenis referensi sel pada Microsoft Excel? Dalam Microsoft Excel terdapat dua jenis referensi sel. Jenis referensi sel yang pertama yaitu referensi sel relatif, dan jenis referensi sel yang kedua yaitu referensi sel mutlak atau referensi sel absolut. Kedua jenis referensi sel ini memiliki penggunaan masing-masing dan untuk kebutuhan yang berbeda. Referensi relatif akan berubah ketika formula disalin ke sel lain, sedangkan referensi mutlak atau referensi sel absolut sebaliknya nilainya akan tetap konstan, tidak peduli di mana mereka akan disalin. Referensi sel secara default pada Microsoft Excel, semua referensi sel adalah referensi relatif. Ketika disalin di beberapa sel, mereka berubah berdasarkan posisi relatif baris dan kolom. Misalkan, jika Anda menyalin rumus A1 plus B1 dari baris 1 ke baris kedua, maka otomatis rumus akan menjadi A2 plus B2. Referensi relatif sangat baik digunakan apabila setiap kali Anda ingin mengulang perhitungan yang sama di beberapa baris atau kolom. Mari kita membuat dan menyalin formula menggunakan referensi sel relatif. Pada contoh berikut yaitu data pembelian. Data pembelian yang berisi ATK. Di sini ada judulnya data pembelian. Ada 10 jenis barang dengan harga masing-masing dan jumlah pembelian masing-masing. Kita akan coba menghitung semuanya menggunakan formula sel relatif. Kita akan menghitung total berapa total pembelian dari setiap barang tersebut. Untuk pembelian kertas A4 tersebut, jumlahnya yaitu kita ketik sama dengan buka kurung, kita ketik harganya, lalu kita kalikan dengan jumlah yang dibeli, kita tutup kurung, lalu kita tekan enter, maka akan keluar hasilnya. Untuk menghitung jenis barang nomor 2 sampai 10, kita tidak perlu menuliskannya lagi secara manual. Kita tinggal arahkan kursor di fill handle sampai ada tanda plus seperti ini. Lalu kita tarik ke bawah sampai nomor ke-10. Maka otomatis semuanya sudah terisi. Di sini data pembelian. Kita akan copy. Kita klik kanan. Kita move and copy, ini kita centang yaitu membuat copy. Lalu kita pilih OK. Kita ganti lembar kerja pembelian ini dengan penjualan.
Demikian juga yang atas kita ubah menjadi data penjualan. Ketika menggunakan data penjualan biasanya kan akan diminta dan menambahkan nilai pajak dari barang yang kita jual. Maka kita tambahkan di sini dengan klik kanan. Kita pilih insert, enter. Lalu kita pilih enter kolom. Lalu kita pilih OK. Kita beri judulnya di sini pajak. Nah, di atasnya kita tulis pajak juga. Nah, pada sel F2 kita ganti dengan klik kanan. Kita pilih format sel. Kita pilih percentage ini. Apabila tidak ingin ada angka di belakang koma, tinggal di sini ditulis 0. Seperti ini, lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita akan coba memberikan nilai pajaknya yaitu 10%. Nah, otomatis persennya akan muncul. Misalkan di sini karena ini tadi sama penjualannya, anggap saja semua barang yang dibeli tersebut terjual semuanya, maka nilai pajaknya adalah sama dengan buka kurung. Kita pilih C4 pada jenis barang nomor 1, kemudian kita kalikan dengan jumlah barang yang terjual pada kolom D4. Kita tutup kurung, kemudian kita kalikan pajaknya yaitu pada kolom F2. Karena kita akan memberikan nilai absolut pada nilai pajak tersebut, maka sebelum memberikan atau menulis tempat selnya, yaitu pada contoh ini F2, kita beri tanda dolar F, tanda dolar lagi 2. Maka Excel akan mengarah ke nilai F2. Kita tekan enter, yaitu pajak yang harus dibayarkan sejumlah 33.000. Otomatis dalam penjualan ini kita juga akan menambahkan nilai pajaknya. Ini kita hapus saja terlebih dahulu. Totalnya kita tambahkan dengan nilai pajaknya, yaitu kita tambah nilai dari E4. Kita tekan enter, maka totalnya adalah 363.000 rupiah. Lalu kita langsung saja kita pilih kedua sel ini dan kita arahkan kursor sampai keluar tanda plusnya, lalu kita tarik ke bawah. Maka penghitungan sudah selesai. Apabila ternyata pajaknya tidak 10% sesuai PPN terbaru, pajak sekarang nilainya 11% misalkan, maka kita tinggal ganti dari yang 10% tadi menjadi 11%, maka semua nilainya akan berubah menyesuaikan dengan berapa persen pajak
yang harus dibayar dari penjualan tersebut. Pada contoh ini kita kan masih membuat antara pembelian dan penjualan berada dalam lembar kerja terpisah. Apakah mungkin untuk menggabungkannya atau menggabungkan antara lembar kerja pembelian dan penjualan tersebut ke dalam satu lembar kerja? Mengapa tidak mungkin? Sekarang kita akan membuat data pembelian dan penjualan ini di dalam satu lembar kerja baru. Kita buat lembar kerja baru, yaitu kita pilih insert, kita pilih ini, lalu kita tekan OK. Nah, di sini coba kita ganti menjadi lembar kerjanya agar lebih mudah mencarinya. Kita buat data pembelian dan penjualan. Pilih enter. Untuk mengambil data dari lembar kerja pembelian dan penjualan tersebut, pada kolom A1 kita akan mengambil data dari lembar kerja pembelian ini, yaitu pada A1. Bagaimana caranya? Caranya yaitu kita tulis sama dengan, kemudian kita tuliskan nama lembar kerja pada contoh ini, yaitu namanya pembelian. Lalu kita kasih tanda seru, kita pilih tempatnya tadi yaitu di A1. Maka akan keluar data pembelian. Kita arahkan kursor sampai muncul fill handle, lalu kita tarik ke bawah. Nah, untuk arah ke sampingnya kita tinggal arahkan sampai muncul fill handle lagi, lalu kita arahkan ke samping. Ketika kita mengcopy, maka kita harus mengatur ulang lagi. Ini kita kembalikan, kita atur lagi di ini, kita center rasakan. Ini kolomnya kita lebarkan. Nah, misalkan ini kita pilih dari sini sampai total, akan kita merge. Maka kita pilih merge. Ini untuk kolom pembelian. Nah, untuk penjualnya misalkan kita tulis di sini sama seperti data pembelian tadi, kita ketik sama dengan, karena data penjualan nama lembar kerjanya berbeda, maka kita tulis sama dengan penjualan tanda seru A1. Oke. Maka muncul di sini data penjualan. Kita arahkan kursor sampai muncul fill handle seperti ini. Kita tarik dan tahan. Selesai. Untuk ke data di sampingnya kita pilih. Arahkan kursor sampai muncul fill handle. Kita tahan dan tarik kursornya.
maka semua nilai pada lembar kerja penjualan akan muncul di sini. Kita ubah misalkan yang terjual hanya 5. Maka nilai penjualan di sini otomatis juga sudah berubah mengikuti data yang diambil tersebut. Semoga video bawah online channel yang membahas tentang jenis-jenis referensi sel dan bagaimana kita bekerja dengan banyak lembar kerja bermanfaat, terutama bagi Anda yang setiap hari berkutat dengan Microsoft Excel. Apabila teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol jempol. Dan apabila ingin bertanya atau berkomentar, silahkan menuliskannya pada kolom komentar yang ada di bawah. Dan apabila ingin mengetahui video terbaru, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan yang ada di samping channel. Terima kasih.